Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan kuliah tentang penetapan kadar air dalam suatu bahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bahan baku obat ataupun bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan obat itu seringkali merupakan senyawa yang hidrat, artinya mengandung air dalam bentuk terserap. Jadi bahan tersebut memang pada dasarnya bisa menyerap air dari kelembapan udara di lingkungannya. Nah, adanya air dalam suatu bahan kimia atau bahan farmasi itu sangat mungkin mempengaruhi kualitas dari bahan tersebut. Gimana cara mempengaruhinya? Ya, dengan adanya air itu bisa menyebabkan suatu bahan itu mudah terurai atau mungkin juga mudah ditumbuhi oleh bakteri ataupun jamur sehingga menyebabkan kerusakan pada bahan. Maka Farmakope itu menetapkan standar bahwa kadar air dalam suatu bahan itu harus dibatasi. Berarti kadar air itu harus diuji dengan uji batas, dan Farmakope itu mensyaratkan kadar air yang diperbolehkan dalam tiap-tiap bahan, ya. Dari setiap bahan, setiap monografi itu biasanya ada syaratnya. Air gunakan metode berapa atau gunakan metode apa, tidak boleh lebih dari berapa persen. Biasanya seperti itu, ya. Silahkan kalian cek di monografinya bagaimana sih bunyi pernyataan dari tentang kadar air ini. Nah, bagaimana sih cara menentukan kadar air dalam suatu bahan? Di mana bahan tersebut, kadar air dalam bahan tersebut itu sebenarnya biasanya sangat kecil, ya. Biasanya sih sekitar 1%, bahkan di bawah 1% biasanya, ya. Nah, gimana menentukannya? Nah, Farmakope itu memberikan metode untuk menentukan kadar air. Itu ada 3 metode yang bisa digunakan. Itu ada metode 1, itu berbasis titrimetri atau titrasi. Kemudian ada metode 2, itu azeotropi atau destilasi toluen. Dan metode 3 atau basisnya gravimetri. Oke. Kadar air. Mungkin kalian pernah juga mendengar istilah susut pengeringan. Sama nggak sih Bu, susut pengeringan dengan kadar air? Sebenarnya berbeda, ya, kadar air dengan susut pengeringan. Walau kadang-kadang pada kondisi tertentu memang susut pengeringan itu bisa dianggap sebagai kadar air, tapi sebenarnya berbeda. Kenapa? Karena susut pengeringan 5%. Apakah berarti airnya 5%? Pada dasarnya belum tentu, karena yang susut pengeringan itu kan melihat bahan yang menguap selama proses pengeringan. Nah, yang menguap selama proses pengeringan itu tidak semuanya air atau belum tentu semuanya air. Bisa saja ada bahan-bahan lain yang memang juga ikut menguap. Maka susut pengeringan itu sebenarnya tidak sama dengan kadar air. Oke. Nah, kita coba pelajari metode-metode yang digunakan untuk menetapkan kadar air dalam suatu bahan. Metode yang pertama yaitu adalah titrimetri. Prinsipnya bagaimana sih? Nah, prinsipnya menetapkan kadar air dalam suatu bahan dengan metode titrimetri itu adalah reaksi Karl-Fischer. Reaksi Karl-Fischer itu adalah reaksi yang terjadi antara air dari suatu bahan yang kita uji dengan reaksi Karl-Fischer. Reaksi Karl-Fischer itu apa? Reaksi Karl-Fischer itu isinya adalah belerang dioksida dan iodium. Oke, reaksinya bagaimana? Nah, itu tugas kalian. Silakan cari bagaimana persamaan reaksi dari antara air dengan belerang dioksida dan iodium, atau reaksi Karl-Fischer itu persamaan reaksinya seperti apa, ya. Cari. Nah, dalam penetapan dengan titrasi Karl-Fischer ini tadi kan ada air bereaksi dengan belerang dioksida dan iodium atau reaksi Karl-Fischer. Nah, reaksi Karl-Fischer itu butuh pelarut. Nah, tentu saja pelarut yang digunakannya ini tidak mungkin air, ya.
Pelarut untuk melarutkan belerang dioksida dan iodiumnya tentu saja bukan air, tapi pelarut yang lain. Kenapa kok bukan air? Ya nanti nanti air pelarutnya bereaksi dong dengan belerang dioksida dan iodium. Kita nggak akan bisa menentukan kadar air dalam sampelnya itu berapa. Tuh, ya. Nah, biasanya pelarut yang digunakan untuk melarutkan pereaksi Carl-Fischer itu biasanya adalah piridin dan metanol. Oke, ya. Ingat, jadi dalam titrimetri itu prinsip reaksinya adalah reaksi Carl-Fischer. Reaksinya seperti apa? Tolong tuliskan. Oke. Nah, di sini sebenarnya dijelaskan juga cara pembuatan pereaksinya, alat yang dibutuhkannya seperti apa. Saya mau kalian baca sendiri alatnya seperti apa dan pembuatan pereaksinya. Silahkan ditulis, silahkan kalian catat. Nah, itu. Nah, dengan metode titrasi atau metode 1, penetapan kadar air itu dapat dilakukan dengan tiga cara, dengan 3 cara. Sama-sama titrasi tapi bisa dilakukan dengan cara 1A atau titrasi langsung, ya. Titrasi langsung itu gimana? Ya prinsipnya sebenarnya sama saja reaksi Carl-Fischer, tapi kalau titrasi langsung itu berarti kalian punya sampelnya dalam Erlenmeyer, kemudian dititrasi dengan pentiternya adalah reaksi Carl-Fischer-nya, ya. Nah, nanti kalian bisa hitung, bisa lihat berapa volume yang dibutuhkan untuk bereaksi dengan sampel. Larutan Carl-Fischer-nya yang dibutuhkannya berapa. Nah, dari situ kalian bisa menghitung kadar airnya. Itu kalau metode dengan titrasi langsung. Kalau metode titrasi tidak langsung, dengan titrasi tidak langsung atau metode 1B, prinsip reaksinya sama reaksi Carl-Fischer. Hanya titrasinya dibuat titrasi kembali. Kalau titrasi kembali berarti gimana? Nah, berarti kalian punya sampel, siapkan sejumlah sampel, kemudian direaksikan dengan reagen Carl-Fischer-nya berlebih. Ya, Carl-Fischer-nya berlebih, misalkan airnya itu diperkirakan 5 mili. 5 mili ya, 5 mili. Hanya mengandung 5 mili air. Nah, kalian reaksikan dengan Carl-Fischer-nya, reaksi Carl-Fischer-nya itu yang kira-kira bisa bereaksi dengan 10 ml air. Berarti pasti akan berlebih dong. Nah, biarkan air dengan reaksinya itu dibiarkan bereaksi terlebih dahulu secara sempurna. Kalau sudah sempurna, semua airnya sudah bereaksi dengan Carl-Fischer, maka Carl-Fischer-nya ada sisa kan ya. Nah, si Carl-Fischer yang tersisa itu dititrasi. Kita untuk mengetahui berapa sih sebenarnya Carl-Fischer yang lebihnya gitu ya. Lebihnya berapa? Dititrasinya pakai apa? Pakai larutan baku air ya. Jadi kalau pada titrasi kembali ini pentiternya adalah larutan baku air, ya. Larutan baku air, jadi dititrasi. Nah, dari situ kita bisa menghitung kalau tahu sisa Carl-Fischer yang bereaksi dengan air misalkan 6, berarti kita tahu yang bereaksi dengan airnya adalah 4, gitu ya. Berarti kita tahu kadar airnya itu berapa, bisa dihitung. Oke? Itu kalau titrasi kembali atau cara 1B. Selain titrasi kembali, ada juga sebenarnya titrasi tidak langsung atau di sini disebutnya titrasi coulometri. Prinsip reaksinya sebenarnya sama Carl-Fischer, hanya di sini reaksi Carl-Fischer-nya itu bukan benar-benar reaksi Carl-Fischer, tapi iodium yang digunakan dalam Carl-Fischer itu bukan iodium secara langsung, tapi iodium yang dihasilkan dari reaksi oksidasi iodida. Jadi dalam reaksi ini disiapkan dulu iodida, larutan volumetrik iodida. Dalam suatu anoda itu akan mengalami oksidasi membentuk iodium. Nah, baru kemudian iodiumnya ini yang kemudian akan bereaksi dengan air. Gitu. Itu
Jadi makanya titrasinya tidak langsung karena regennya itu iodiumnya itu harus terbentuk melalui reaksi yang lain terlebih dahulu. Maka disebutnya sebenarnya titrasi tidak langsung kolorimetri. Ya, itu prinsipnya. Kemudian itu cara yang pertama ya. Saya harap kalian benar-benar bisa membedakan antara metode 1A, 1B, dan 1C. Atau 1A itu berarti titrasi langsung, 1B itu titrasi kembali, dan 1C itu titrasi kolorimetri. Tolong bedakan. Ya. Nah, itu untuk cara metode 1 atau metode titrasi untuk menentukan kadar air. Berikutnya ada metode yang kedua atau metode azeotropi. Metode 2 itu metode azeotropi atau destilasi toluen. Kalian tahu ya apa yang dimaksud dengan destilasi? Prinsip pemisahannya berdasarkan apa ya destilasi? Ada yang tahu? Oke. Prinsip pemisahan destilasi itu adalah perbedaan titik didih atau pembentukan fase uap. Ya, kalian tahu kan ini berdasarkan sebenarnya prinsipnya adalah kalau titrasi itu adalah prinsipnya adalah reaksi kimia. Tapi kalau destilasi itu prinsipnya adalah sebenarnya pemisahan secara fisika. Ya, destilasi pemisahan secara fisika berdasarkan perbedaan titik didih. Tuh, titik didih. Nah, ini destilasinya dengan toluen. Jadi prosedurnya itu sebenarnya kalau kalian punya bahan yang ingin ditentukan, saya punya bahan nih, bahan baku paracetamol misalkan, kadar airnya berapa. Nah, ada yang ingin ditemukan dengan cara azeotropi, ya kalian timbang dulu sejumlah paracetamol, misalkan 5 gram paracetamol, kemudian ditambahkan toluen, ya, ditambahkan toluen. Toluen itu kan suatu pelarut ya, suatu pelarut organik. Nah, nanti si toluen ini akan mengekstraksi airnya, air dari bahannya. Sehingga nanti akan terbentuk campuran. Ya, ini di sini ada gambarnya. Jadi di sini sebenarnya ada pemanasan di bawahnya. Nah, kalau kalian melakukan destilasi toluen, ini bahannya misalkan 5 gram paracetamol. Nah, ditambahkan dengan misalkan sejumlah bahan toluen di sini, ya. Dengan toluen maka akan terekstraksi air dan toluennya. Ketika dipanaskan mencapai titik didihnya, misalkan air titik didihnya 100 derajat Celcius, maka berarti si air dengan toluen itu akan menguap. Sini kan akan menguap melalui melalui yang D ini. Akan menguap terbawa. Ini masih sebagai campuran uap. Nah, di sini ini ada penampung, ada pendingin, ya. Di sini ada pendingin dari sini. Ini dari sini tuh pendingin, aliran dingin. Nah, ketika sampai di sini di penampung uap tadinya masih bercampur, tapi karena ada ketemu udara yang lebih dingin, maka suhunya akan lebih turun. Ketika suhunya turun di bawah titik didihnya, air yang tadinya dalam bentuk uap, maka dia akan jadi air lagi, akan menetes jadi cair lagi. Maka airnya akan menetes ke bawah sini. Seterusnya kayak gini kan, ini bergerak terus. Nah, airnya akan menetes terus ke sini. Nah, airnya akan mengumpul di bawah sini dan bisa dilihat nanti setelah selesai sudah nggak ada air lagi yang lewat. Nanti kita akan tahu ketika sudah selesai ini air yang dihasilkan di sini berapa mili. Misalkan 0,2. Tadinya bahan yang kita punya yang kita timbang 5 gram. Oh, dari 5 gram berarti airnya itu ada 0,2 mililiter. Nah, berarti kalian bisa hitung berapa sih kadar airnya. Coba hitung. Kalau misalkan kalian tadi nimbang 5 gram bahan, 5 gram sampel, ternyata di sini dihasilkan 0,2 mililiter air. Nah, silahkan hitung berapa kadar airnya. Oke, itu metode yang kedua. Prinsipnya seperti itu ya, dengan azeotropi atau destilasi. Kemudian kalau metode yang ketiga atau metode gravimetri. Nah, metode gravimetri ini ada dibedakan prosedur untuk bahan kimia, prosedur untuk bahan biologis, dan prosedur untuk obat
tanaman. Nah, prinsipnya untuk obat kimia, bahan kimia misalkan tadi paracetamol gitu ya, kan itu berarti masuk bahan kimia. Maka dia dilakukan dengan metode seperti tertera pada susut pengeringan. Jadi di sini kita melakukan prosedur susut pengeringan. Susut pengeringan dianggap sebagai kadar air. Walaupun kalian tadi sudah saya jelaskan bahwa susut pengeringan itu sebenarnya tidak sama dengan kadar air. Prosedurnya bagaimana sih susut pengeringan? Sangat mudah untuk penentuan susut pengeringan. Misalkan kalian timbang zat 5 gram zat gitu ya. 5 gram zat kalian simpan dalam suatu cawan, misalkan dalam suatu cawan porselen. Kemudian kalian oven selama 1 jam, misalkan selama 1 jam pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, kalian biarkan dalam oven. Nah, setelah itu kalian dinginkannya tentu jangan dimasukkan ke dalam larutan, ke dalam air gitu ya, jangan. Tapi simpan di dalam desikator hingga suhunya dingin, hingga suhunya kembali ke suhu ruang, sebenarnya bukan suhu dingin ya, maksudnya suhu kembali ke suhu ruang. Ketika sudah mencapai suhu ruang, ditimbang kembali. Timbang kembali zatnya yang tadinya awalnya 5 gram, sekarang berapa? Pasti berkurang, misalnya tadinya 5 gram, ternyata sekarang beratnya jadi 4,8 gram. Nah, berarti kalian bisa menghitung susut pengeringannya ada berapa persen, atau di sini dalam hal ini disamakan sebagai kadar air. Ya, itu kuliah kita tentang penentuan